Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk karma untuk yang menyakitiku. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Insya Allah ini menjadi kenyataan 90%. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini deck 1, deck 2, deck 3. Kalian bisa dealkan diri kalian sendiri dengan orang yang kalian dealkan, dengan orang yang menyakiti kalian. Aku kasih waktu 3 menit dari sekarang. Oke? Dibayangi kartunya, dipilih, dan dibayangi orang yang menyakiti kalian. Karma untuk dia yang menyakitiku atau khianati aku. Oke? Dua menit lagi. Oke, 1 menit lagi ya. Oke, 1 menit lagi ya guys. Dibayangi orangnya agar energinya terserap ke orang yang kalian tujukan. Oke, kita mulai ya. Deck 1, deck 2, deck 3. Aku akan pilih deck 1 seperti biasa. Oke, kita mulai ya. Kita lihat dengan energi kita dulu untuk yang deck 1. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan kondisinya mereka, orang yang menyakiti kita. Alasan mereka nyakiti kita. Alasan dia atau mereka nyakiti kita. Dan karma dia yang telah menyakiti kita. The bottom of the decknya ada the Knight of Pentacles, Nine of Wands, Knight of Wands, and the Lovers, Nine of Pentacles. Dia sebenarnya merenungi loh, apa yang dia lakukan itu salah. Dia menyimpan satu keinginan dia. Ya, jadi dia masih menyimpan egonya. Sebenarnya masih ingin memperbaiki ke kamu. Nanti dia coba untuk mempelajari apa sih yang membuat dia menjadi egois terhadap kamu. Ya, karena aku ngeliat di sini
dia akan mengambil langkah untuk memperbaiki koneksi ini ke kamu. Ya, kita lihat dengan energi kamu ya. Ten of Pentacles. Energi kamu ini akan dihantam atau diberikan kebahagiaan ya, suatu kestabilan hidup nanti nih ya. Lambat tapi pasti, tapi hati-hati, banyak orang yang ya iri dengan kamu karena kamu memiliki kestabilan hidup, entah itu secara materi ya, kebahagiaan. Ini hati-hati nih, ini orang ini ya memantau kamu. Jadi kamu harus stabilkan dirimu secara spiritual juga, agar terlindungi dari orang-orang yang zolim sama kamu, sehingga kamu tahu ya siapa orang yang iri dengan kamu, orang yang tulus dengan kamu gitu ya. Kita lihat dengan clarify-nya aja langsung ya. Ten of Pentacles buat kamu. Makanya dia ingin memperbaiki koneksi ini ke kamu, karena ngelihat kamu itu sudah bahagia ya. Cari ya. Wow, di sini aku ngeliatnya sih memang kenapa kamu diberikan kestabilan hidup nantinya, karena ya kamu sudah memulai dan mengendingkan orang-orang yang sekiranya memanfaatkan kamu, menzolimi kamu ya. Kamu bangkit untuk bahagiakan dirimu sendiri ya. Kamu coba untuk bangkit dalam hal-hal positif, karena di sini aku ngeliat memang kamu mengambil resiko ya. Karena percuma gitu loh, kamu pernah berbaik terus dengan orang-orang yang zalim dengan kamu, tapi ternyata ya kamu disia-siakan. Pada akhirnya ya kamu belajar kuat ya dalam hal disia-siakan dan berujung kebahagiaan karena kamu berpikirnya positif gitu ya. Kita lihat kondisinya orang yang menyakitimu. The Temperance, Eight of Wands, Ten of Swords. Oke. Kondisi orang yang menyakiti kamu itu sebenarnya perlahan-lahan akan mengalami pembayaran karma ya. Ini awal aja udah ada pembayaran karma. Dan ya ketenangannya mereka akan terusik oleh ya pikirannya mereka sendiri ya, dari adanya hal-hal negatif yang mereka lakukan ke kamu, menyia-nyiakan kamu, ya, mengabaikan kamu. Padahal kamu di sini coba untuk berpikiran positif dan mengambil resiko gitu ya, untuk tetap bisa menyenangi mereka atau baik sama mereka gitu. Tapi ternyata kamu disia-siakan. Pada akhirnya kamu belajar untuk ending ya dari lingkungan orang-orang yang toksik gitu ya. Pada akhirnya ya akan dimulainya pembayaran karma, walaupun harus melalui banyak processing gitu. Dan kondisinya mereka ya tidak menyenangkan ya. Kedamaian mereka akan terusik sendiri oleh ya pikiran negatifnya mereka, bukan dari kamu ya, bukan dari kamu loh. Ini dari mereka sendiri ya. Cara mereka berbagi energi, cara mereka komunikasi dengan orang-orang sekitar ini nggak baik. Pada akhirnya ini akan ngebunuh mereka sendiri, dan ini akan menjadi suatu kutukan. Perjalanan hidupnya mereka akan penuh dengan kutukan ya, nggak ada kedamaian ya. Kita lihat, hai kapal, turunin duit ya. 10 karung, isinya 1 karung itu 10 miliar ya. Zaman dulu guys ya. Turunin ke rumahku sini. Oke, cara mereka menyakitimu. King of Wands, The Hermit, Page of Cups. Ya, cara mereka. Ya, mereka pikir gini loh.
dengan gayanya mereka, tingkahnya mereka, ya, omongannya mereka ini, mereka pikirnya atau dia gitu ya, akan mudah mendapatkan maaf kamu lagi gitu loh. Dia pikir kamu gak akan ninggalin dia atau mereka. Dia pikir kamu gak akan udahan atau menjaga jarak dengan mereka. Dia pikir gak akan seperti itu. Tapi ternyata ya udah, ini terulang lagi gitu loh, hal yang sama ya. Dan ya aku ngelihatnya sih memang di sini dia merasa tadinya ya kamu percaya dengan omongan dia gitu loh. Dia pikirnya seperti itu, tapi ternyata tidak ya. Dan ya ini menyiksa mereka sendiri pada akhirnya. Ya, menyiksa mereka sendiri. Aku ngelihatnya memang mereka coba untuk belajar tentang spiritual juga ya, untuk bisa narik kamu lagi nih. Tapi kamunya udah ngerasa tersiksa ya, dengan komunikasi dengan mereka tuh nggak jelas, banyak sekali kebohongan, banyak sekali ya topeng. Ini membuat kamu ya merasa tersiksa juga kembali dengan mereka gitu. Kita lihat karma untuk mereka. 5 of Pentacles, The Chariot, Queen of Swords. Karmanya ya salah satunya akan kehilangan kedamaian, kehilangan kepercayaan, bahkan kehilangan pekerjaan juga ya di sini ya. Kayaknya mereka coba untuk mencari jalan pintas deh ya, mencoba move on ya, bisa dengan traveling atau mencari orang pintar juga agar bisa menarik kamu lagi. Tapi di sininya kamunya sudah memiliki keputusan sendiri ya. Jadi kayak udahlah, nggak usah kembali lagi. Kalau cuma nyakitin doang mah berkali-kali udah capek gitu kan. Kamu dikhianati, dimanfaatkan ya. Pada akhirnya nanti mereka akan kehilangan pekerjaan ya, mengambil keputusan untuk komunikasi lagi sama kamu karena mereka rindu sama kamu, kangen sama kamu. Iyalah, kangen karena nggak ada yang dimanfaatkan lagi, nggak ada yang dibegoin lagi, nggak ada yang dihina lagi ya. Jadi ya mereka ya kehilangan kamu ya. Dan karmanya ini ya mereka akan ada skandal juga dan saling ngebunuh perasaan mereka sendiri ya, masing-masing. Ditambah ya kamunya sudah mulai bisa mengambil keputusan ya untuk ya mengambil ketenangan sendiri. Jadi nggak mau gabung dengan mereka, nggak mau nggak mau tahu urusan mereka lagi gitu ya. Kita lihat dengan the 10 of Swords-nya dah. Ya, mereka emang egois, narsis ya, karena merasa mereka tuh lebih kuat dibanding kamu. Padahal di sini mereka terbunuh dengan egonya, dengan nafsunya. Dan aku ngelihatnya juga mereka akan tersakiti sendiri ya, dari skandal yang mereka buat sendiri, kebohongan yang mereka buat sendiri ya. Kamu udah bisa ngambil keputusan ini untuk tidak mau tahu lagi tentang mereka ya. Tapi kamu tetap berhati-hati gitu loh dalam menghadapi atau menjalani kehidupan kamu.
karena kamu juga ngerasa masih sakit hati, masih terluka, masih trauma gitu ya, dengan adanya peristiwa yang kamu alami gitu. Dan itu ya membuat kamu trauma kalau aku lihat. Kita lihat the King of Pentacles, King of Wands-nya. Oh ya, hati-hati guys. Wow, dia dendam banget sama kamu. Ya, dia dendam sama kamu, dia marah, dia cemburu. Salah satunya cemburu tentang spiritual yang kamu miliki, ya, karena kamu bisa tegar, bisa kuat, bahkan kamu juga coba untuk tenang ya, secara spiritualnya. Kamu juga tunjukkan kalau kamu ya bisa berdiri tanpa mereka gitu ya. Mereka dendam sama kamu, ya. Tuh. Mereka kecewa dan ngebayangin bisa ya memulai kembali sama kamu, ya, tentang masa depannya mereka, apalagi dengan keuangan ya, rezeki ya. Karena dia melihat kamu tuh seseorang yang penuh dengan mudah baik sama orang gitu ya. Itu yang membuat mereka cemburu, ya, marah. Ini hati-hati ya, ada niat nggak baik, bisa dengan penyakit hati, hasad hati ya, ataupun dendam secara fisik ataupun secara ilmu ya. Jadi kayak ya bisa guna-guna teluh gitu ya. Kita lihat The Hermit. Mereka bingung sendiri loh, stuck dengan triparty yang mereka lakukan ke kamu ya. Sekarang tuh stuck, apalagi kamu sudah memilih untuk menjaga jarak ya. Ini membuat mereka tersiksa sendiri. Dan ya aku ngelihatnya memang mereka ya ibarat tuh ya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ada rasa ketakutan, ya mau nggak mau mereka juga harus bertaruh dalam kehidupan gitu ya, terutama tentang keuangan gitu. Dan ini membuat mereka nggak nyaman ya, dan ya mereka menjadi orang yang tersiksa sendiri dengan trust isunya ya, dengan trust isunya. Dan aku ngeliatnya ya mereka pengen banget kembali ke kamu, karena salah satunya kamu kan orangnya mudah memaafkan. Mereka tahu itu ya. Tapi sekarang mereka tahu kalau kamu ya memiliki keputusan sendiri ya, keputusan sendiri. Oke. Kita lihat Page of Cups-nya. Bentar ya guys. Ya. So kalau aku lihat di sini ya mereka mentok ya tentang hubungan mereka dengan tripartinya, karena trust isunya terulang terus. Kita lihat the Page of Cups-nya. Mereka iri dengan dunia positifmu loh. Tahu ya? Mereka tuh mau balik ke kamu karena pengen controlling lagi tentang diri kamu. Ya, mereka ini bermasalah loh dengan orang-orang sekitarnya. Mau balik ke kamu juga masih kehalang. Kenapa ya? Karena dia masih konflik batin dengan egonya. Ya, kita lihat the Five of Pentacles-nya.
Two of Cups. Kangen sama kamu, rindu. Dia takut banget kalau kamu ada orang baru. Dia takut kamu sudah bahagia dengan duniamu. Dia takut kamu sudah memiliki masa depan yang lebih baik dengan kehidupan barumu atau orang barumu. Dia takut banget kamu menemukan ya kebahagiaan sejati atau cinta sejati, ya. Five of Pentacles. Di sini dia kehilangan kehidupan mereka, ya. Kenapa? Karena ada skandal juga dan mereka kehilangan kepercayaan. Jadi kayak udah nggak dipercaya orang lagi, ya. Salah satunya adalah ketika kamu mengambil keputusan menyudahi drama yang penuh dengan konflik. Bahkan juga ada serangan-serangan gaibnya di sini, ya. Kamu memutuskan ya untuk ending, ya. Makanya mereka takut kamu bahagia tanpa mereka, ya. Aku ngeliatnya begitu. Dan ya kamu mengambil keputusan di sini. Dia kehilangan komunikasi sama kamu. Konflik batin, ya. Karena dia tahu kamu udah ragu dengan mereka ataupun dengan dia. Komunikasi juga nggak ada. Dia lagi memikirkan gimana caranya untuk datang dan minta maaf lagi sama kamu. Komunikasinya dia lagi nyari cara itu, ya. Tapi di sini dia masih menduakan. Hati-hati, dia mencari informasi tentang kamu, ya. Ini yang aku lihat. Dan ya dia coba untuk bisa mengimbangi kamu nih. Mereka cemburu loh, ataupun dia cemburu ya sama kamu. Salah satunya melihat kamu sudah tegar dalam menghadapi kehidupan gitu, ya. Kita lihat kartu karmanya. Unusual example of a different way of looking at an unexpected change. Mereka nggak nyangka loh tiba-tiba kamu berubah. Dia juga nggak nyangka tiba-tiba kamu berbalik arah. Tiba-tiba kamu melihat pandangannya tuh berubah, ya, dari dia. Dia nggak nyangka akan perubahan. Kaget, ya. Dan itu membuat dia bingung sendiri, ya, karena kamu yang tadinya fine-fine aja disakitin dia, ya. Ya pokoknya dengan gaya posinya dia gitu, ya, kamu santai, tapi ternyata kamu diam-diam menjaga jarak sekarang. The creation of the gaining of respect from think approach to life or light. Oke, apa yang dia ukir sebenarnya dari dia, ya, sehingga ini nggak ada sikap menghormati atau menghargai, ya. Jadi segala sesuatunya pasti ada batasnya dan ada endingnya gitu loh, ya. Makanya dia kaget kamu berubah arah, kamu berubah pikiran, ya, dan menjaga jarak. Intuition to protect attitudes from the past about resulting from the history of. Kamu bisa berurusan dengan Cancer ataupun cek Sun Rasi Moon-nya, ya, ataupun dengan Uranus Insan Leo. So karmanya ini adalah dari kelakuannya dia, ya, attitude di masa lalu. Jadi dia harusnya belajar dan dia harusnya melindungi intuisinya dia,
ya kayak kalau berbuat yang buruk pasti intuisinya juga akan buruk gitu ya. Jadinya dia harus bisa menerima hasil dari ya kisahnya dia sendiri gitu loh ya. Dia harus bisa menerima hasilnya itu dari kelakuannya dia sendiri, dan dia nggak nyangka ya apa yang dia ukir sekarang ya dia harus hadapi, dia harus rasakan gitu ya, dan dia nggak nyangka akan hal itu. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku lagi Teratem S. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Energi kamu. Oke. Energi kamu, the Queen of Wands. Kondisi orang yang menyakiti kamu. Cara dia menyakiti ataupun alasannya, dan karma untuk dia yang nyakitin kamu. Oke, ada the King of Swords, the 6 and the 10 of Cups, 6 of Pentacles, and the 8 of Swords. Dia masih controlling kamu ya, dan kamu stress, depression ya, karena kamu tahu sebenarnya dia nih masih berbagi dengan orang lain, entah secara materi ataupun secara emosional ya. Kamu tahu, kamu ngerasain hal itu. Kita lihat energi kamu, the Queen of Wands ya, seseorang yang penuh dengan optimistik walaupun penuh dengan rasa luka, mencoba memaafkan, mencoba untuk kuat, mencoba untuk melepaskan bahkan melupakan, dan coba untuk fokus dalam hal spiritual. Kita lihat langsung ya. Kita lihat clarify-nya. Justice, 10 of Wands, sebagian dari kamu nih masih ada yang kembali dengan pasangan ya, atau masih terikat. Jadi masih banyak beban karma yang harus kamu jalani. Mau tidak mau kamu harus kuat, entah dari keluarga atau dari pasangan ya. Dan aku ngeliatnya di sini memang dia coba untuk kembali sama kamu karena dia ada merasakan kehancuran dari perselingkuhan yang dia jalani ya. Coba untuk datang ke kamu, tapi kamu juga sebenarnya berat untuk menerima kenyataan ya, karena ya masih ada perselingkuhan di situ secara diam-diam dan kamu ngerasa gitu. Tapi di sini kamu coba untuk mengambil jalan sendiri, yaitu belajar memaafkan walaupun berat sekali caranya ataupun perjalanannya.
dan ini membuat kamu mau tidak mau harus kuat, ya, harus kuat dalam hal-hal spiritual. Oke, kita lihat kondisinya dia. The Emperor, Three of Cups, Knight of Pentacles. Kondisinya masih bersenang-senang karena dia merasa masih bisa menggenggam kamu, masih memberikan kesenangan sana sini, karena dia merasa masih merayu kamu, masih bisa nundukin kamu, ya. Dan dia pikir ya kamu masih bisa dikontrolling, ya, oleh dia. Dan di sini dia coba untuk bisa terlihat kuat, ya, dalam memberikan kebahagiaan. Jadi dia mau berlagak adil sih kalau aku lihat, ya. Jadi situasi dan kondisinya itu ya masih diberikan kesenangan, ya. Tapi lambat laun ini dia harus bisa bertanggung jawab dari apa yang dia kerjakan selama ini. Kita lihat hal yang dia lakukan alasan menyakiti kamu. Strange, Three of Swords, Two of Cups. Ini karena cinta, ya. Jadi dia pengen buktiin, kamu kalau disakitin masih maafin dia nggak? Kamu kalau disakitin masih sayang sama dia nggak? Kalau kamu dilukai, kamu masih nerima dia nggak? Ini bukan cinta, ya. Ini siksaan. Cinta tidak harus menyakiti. Kalau dia berpikirnya cinta itu ya harus nyoba sakit hati dulu. Jadi secara sengaja, ya, bukan tidak sengaja, secara sengaja, ya. Menyakitinya itu secara sengaja dalam hal bukan masalah materi, ya, bukan masalah misalnya dia melakukan kesalahan kamu, kayak misal contoh, ya, ngerusak makeup kamu atau ngerusak pakaian kamu, ngerusak barang kesayangan kamu lah gitu, ya. Tapi ini enggak, dia sengaja menyakiti kamu dengan cara berselingkuh, mencari perasaan orang lain agar kamu cemburu. Ini MPD, jelas, ya. Nomor 2, kita lihat karmanya dia. Queen of Cups, The Moon. Karmanya, dia bermimpi kamu sukses. Dia takut kamu lebih bahagia dibanding dia, jadi dihantui ketakutan, ya, tentang kesuksesan kamu. Ya, dia melihat kamu tuh sekarang sudah dewasa dan melihat kamu tuh udah lebih tenang menghadapi masalah. Melihat kamu tuh sudah bisa memperbaiki perjalanan hidup kamu sendiri. Ini membuat dia tuh sebenarnya takut, ya. Dia pengen controlling pikirannya kamu, ya. Dia mau controlling pikirannya kamu. Dan di sini dia akan datang ke kamu nih pelan-pelan nih, karena ngelihat kamu sudah sukses, kamu menerima keadaan juga, salah satunya disakiti dia, ya. Kita lihat Three of Cups-nya. The Hermit. The Devil. Dia marah dengan dirinya dia sendiri, ya. Stres dengan dramanya, depression dengan cara dia belajar tentang spiritual juga, karena tujuannya nggak baik untuk nyakitin orang. Tersiksa dengan drama ataupun rahasia yang dia simpan selama ini.
Jadi dia coba untuk bersenang-senang, ya, tapi ada rasa takut tentang kesalahannya dia. Ujungnya dia sia-sia. Ya, mau kembali ke kamu juga sia-sia. Mau tidak mau dia harus memperbaiki atau bertanggung jawab dari kebahagiaan yang dia dapati selama ini. Makanya dia takut, dia dihantui rasa bersalah. Kita lihat Three of Sword-nya. Ya, ego, narsis. Jadi kayak gini loh. Gue pengen lihat nih kesetiaannya dia, cintanya dia ke kamu nih ya. Kalau gue sakitin ke orang lain, kira-kira dia masih nerima gue nggak? Yap, you are. Kamu nerima. Dan itu membuat dia menjadi tambah keras kepala, menjadi orang yang sombong, angkuh. Ya, jadi kamu diikat juga sama dia. Ya, kamu diikat secara spiritual juga sama dia, entah telepati ataupun guna-guna. Ya, tapi di sini kamunya sudah belajar dewasa nantinya nih. Ya, belajar memperbaiki kehidupan kamu sendiri. Ya, dia merasa kamu akan tetap menerima dia. Dia merasa kamu akan tetap mencintai dia. Tuh. Salah satunya karena kalian masih rumah tangga, jadi dia ngandelin tentang statusnya ke kamu. Ya, di sini kamunya sudah komitmen perbaiki diri kamu, coba untuk stabilkan lagi keuangan kamu. Dan aku ngeliat di sini kamu lebih cinta pada pekerjaan kamu sekarang. Dia tahu dia sudah memberikan luka sama kamu. Dia menyakiti kamu dan dia tahu kamu masih memikirkan dia. Kita lihat. Ini ada the moon ya. Dia bermimpi dan rasa takut tentang komitmen juga. The Lovers, Ten of Cups, the Fool. Ini orang hanya ingin senang-senang aja ya, datang ke kamu juga walaupun misalnya memberikan memberikan janjinya menikahi kamu misalnya gitu ya, proposal gitu, surat gitu. Tapi ingin bahagiakan kamu iya ada, tapi jangan sampai dijadikan pilihan ya. Ingat ya, kebahagiaan itu bukan dijadikan pilihan, tapi tujuan. Tujuannya hanyalah satu, bukan 3 orang. Tujuannya bukan 4 orang. Oke? So, ketika dia sama kamu, ya dia bisa bebas dengan siapapun. Kenapa? Karena kebaikan kamu. Kamu akan memaafkan dia berkali-kali. Walaupun kamu sudah tersakiti, walaupun kamu sudah disiksa, gitu ya. Kamu akan memaafkan dia. Dan ini membuat dia merasa angkuh jadinya. Dan bisa controlling pikirannya kamu. Ya. Aku coba lihat dengan the Knight of Pentacles-nya. Dia dihantui tentang karma. Ya. Dihantui tentang karma. Makanya dia mau kembali sama kamu nanti. Tapi kamunya di sini sudah memperbaiki diri. Mencoba fokus ya, salah satunya tentang spiritual.
mencoba fokus dalam pekerjaan juga ya. Ini yang membuat dia ya menjadi sakit hati, terluka ya, dan dihantui tentang perselingkuhan terus menerus dengan siapapun dia bersama, apapun yang dia lakukan gitu ya. Ya karena tujuannya udah gak baik ke kamu juga. Oke. Kita lihat lagi. Personal power, the mysteries of life, a major change in the 8th house. Oke, dia kan merasa kuat ya, dan dia merasa penuh dengan misteri dalam kehidupannya itu. Dia bisa controlling, dia bisa rubah ya, tapi ternyata sekarang berubah. Kamu yang berubah, kamu yang mengubah ya. Dan dia mengingat nih reconsider ya, sangat berhati-hati nih ya. Dia mengingat apa yang nggak dia siap. Jadi kayak, aku nggak siap nih disakitin. Ini South Node itu kalau aku bilang kayak karma ya, in Pisces. Kamu bisa berusaha dengan Gemini dan Pisces ini ya. Takutan tentang karma. As full-time job and serving, do it a little at time. Nih guys ya, ini kan makanan ya, dan ini sendok atau garpu gitu ya, tapi ini banyak peralatan. Jadi dia merasa kuat, memiliki power ya, kekuatan. Dia merasa dia yang kerja keras secara physically, tapi ternyata sekarang kehidupannya penuh dengan misteri. Serving itu sedang diberikan, sedang dilayani. Jadi apa yang dia lakukan sekarang ya sedang dikasih secara misterius oleh Tuhan. Adanya perubahan besar, sedikit demi sedikit. Salah satunya adalah tentang kamu ya. Purification to discourage, a secret of resulting from the power in Scorpio. Kamu bisa berjalan dengan Scorpio. Ini ada jawaban dari ya kehidupan yang misterius ya, yang selama ini kamu kerjakan ya, sekarang akan ada jawaban. Rahasia yang selama ini dipendam atau selama ini disimpan, ini kamu akan mendapat jawaban, entah dari dia atau ya dari cara kamu lakukan spiritual. Ini akan dapat jawaban sedikit demi sedikit ya di sini. Jadi banyak belajar aja ya, untuk learn all the teach, be positive about grow and expand ya. Diplomatically relationship get affair, mau dalam hal relationship atau dalam hal diplomatik atau dalam pekerjaan, semuanya harus ada dengan keadilan ya, dengan belajar adil dan belajar adil dan pelajari tentang keadilan, ajarkan keadilan terutama tentang hal-hal positif untuk bisa
mengembangkan diri, ya. Jadi kekuatan kamu ini ataupun seseorang ya yang menyakiti kamu ini akan mendapat jawaban dari apa yang mereka lakukan, dan ada perubahan yang sangat besar. Sedikit demi sedikit mereka akan merasakan ya jawaban dari kekuatan yang mereka miliki. Semua kembali lagi pada niatannya, ya, niatannya. Kalau niatannya nggak baik, ya jawabannya juga nggak baik. Simple, ya. Kalau niatannya baik, insya Allah jawabannya akan baik, ya. Aku ngeliatnya seperti itu, oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Jangan lupa di sharing biar energinya terkoneksi. Oke, so kita lanjut ke nomor 3. Kita lihat energi kamu. Energi yang nomor 3. Kita lihat kondisinya mereka. Kita lihat alasannya mereka nyakitin kamu. Dan karmanya untuk mereka yang nyakitin kamu. Oke, di sini ada Ace of Pentacles and the Death, dan juga ada the Knight of Wands, the Wheel of Fortune. Oke, jadi mereka, kalau mereka mau sukses, mau dapat rezeki besar, ya, kehidupan yang baru, ya mereka harus mengendingkan, bukan mengimbangi lagi, mengendingkan sifat petualangannya, ya, tuh. Jadi ya mereka coba untuk focusing dalam keuangan ya, dibandingkan kembali lagi dari sama kamu. Kita lihat energi kamunya. Energi kamunya masih penuh dengan marah juga, masih penuh dengan manipulasi pada dirimu sendiri untuk yang nomor 3. Jadi masih penuh dengan kebencian juga, ya, walaupun ditutupi. Enggak kok, gue nggak benci, tapi masih ada, ya. Dan di sini aku ngeliat memang kamu juga berhati-hati, ya, dalam lingkungan kamu, kehidupannya kamu juga masih mantau, ya, masih mantau, ya, orang-orang yang sakitin kamu, gitu ya. Ya wajar sih, namanya orang tersakiti masih ya nggak mudah ya, walaupun nantinya kita belajar untuk memaafkan, ya, semua butuh proses ya, setiap manusia kan berbeda-beda gitu. Kita lihat clarify 7 of Swords, ada the Hierophant, the Knight of Cups, Ten of Wands. Sebagian ada yang berat menerima mereka kembali. Untuk yang nomor 3 nih masih berat ya, menerima
ya seseorang yang sudah pernah menyakiti kamu ya bagi kamu gitu. Karena ya terlalu banyak luka yang dikasih. Ya. Dan di sini kamu coba untuk memikirkan gimana caranya bisa bahagiakan keluarga aja. Ya, dan membangun bisnis yang kamu miliki ataupun keinginan kamu ya membangun bisnis buat keluarga kamu gitu ya. Ini yang kamu pikirkan. Kita lihat kondisinya mereka. Six of Swords, the World. The Moon and the Three of Wands. Kondisinya mereka ini akan penuh dengan drama, journey hidupnya, dan progres kehidupannya, perjalanannya akan penuh dengan ketakutan akan journey hidupnya, dan juga mereka harus belajar dari drama di masa lalu, tapi ini akan terjadi pada kehidupan mereka. Makanya kamu menjadi orang yang ketakutan juga ya, karena mereka coba untuk kembali dengan dramanya, ya, dan mereka masih menjalankan kehidupan dengan penuh topeng. Bahkan ada yang mencari tentang spiritual ya. Nih, aku ngeliatnya, ya, ada yang mencari dengan spiritual. Kita lihat cara mereka nyakitin kamu, alasannya. Alasannya gini, hidup bersama kamu tuh dunianya itu menjadi lambat, nggak stabil, dan dia coba untuk bisa ya menjalani dengan cara misalnya keluar kota gitu ya, pindah tempat atau pindah negara gitu. Tapi pada akhirnya dunianya tidak baik-baik saja. Ya. Dan ini alasannya dia nyakitin kamu ya karena kamu mengganggu kestabilan hidupnya dia, dan kalian juga penuh dengan drama karena masalah keuangan. Karma buat dia Six of Cups, and ada and the Queen of Wands, Strange. Karmanya kangen sama kamu, mau kembali sama kamu. Ya, kamunya udah capek, udah lelah ya nerima drama yang sama. Makanya kamu coba untuk menguatkan diri, ya memaafkan ya, tapi masih ada rasa sakit ya di kamu, dan aku ngelihatnya dia juga ya ingin kembali ke kamu lagi karena dia membutuhkan energi spiritual yang kamu miliki. Lambat laun ya dia ingin perbaiki lagi drama yang dia buat, ingin stabilkan lagi intuisinya dia. Dan hati-hati journey-nya, walaupun komunikasi sama kamu ini penuh dengan argumentasi ya, datang hanya memberikan argumentasi dan mengganggu energi spiritualmu. Makanya kamu juga menjadi sensitif ya, jadi kayak musuh juga sama dia secara tanpa sadar gitu ya. Kita lihat demonnya. Ya, bermasalah dengan keuangan, akan ada perselingkuhan terulang kembali ya, makanya dramanya terus ada. Sedangkan kamu di sini sudah ngeblok dia, ada yang sudah memulai kehidupan dengan orang baru atau pekerjaan baru ya, dan dia stres karena kamu sudah ya mencoba untuk kuat tanpa dia. Kita lihat Three of Wands-nya. Tuh, dia mantau kamu ya dari kejauhan, ingin rasanya
rujuk sama kamu, ya, ingin rasanya rujuk. Dan ya aku ngelihatnya dia coba untuk bisa kembali sama kamu, tapi kamunya di sini sudah tahu, ya, makanya kamu juga memanipulasi keadaan. Jadi kayak yaudah, lo main permainan, gue mainkan juga permainan gue. Ini yang kamu lakukan. Seru sih, seru yang nomor 3 ya. Kita lihat the word-nya. Tuh, the word-nya 2 kali ya. Jadi dia merasa ketika sama kamu tuh kamu menghambat ya dunia bebasnya dia, menghambat jiwa petualangannya dia, gitu ya. Kamu tuh sebagai penghambatnya dia, ya, ketika bersama kamu. Tapi ketika udahan sama kamu ternyata dia lebih parah. Dunia hidupnya penuh dengan drama. Maka dia memantau. Kenapa kamu baik-baik aja sekarang? Ternyata yang penyakitnya adalah dia, ibaratnya gitu ya. Kita lihat the Knight of Sword-nya ya. Jadi dia baru ngerasa ya, seseorang yang penuh dengan drama adalah dia, bukan kamu gitu. Ya, adalah dia. Kan selama ini dia berpikir kamulah biangnya gitu, yang ganggu kesuksesan hidupnya dia. Ya, sekarang dia sadari adalah dia sendiri gitu. Tuh kan, pengen balik lagi ke kamu, mau minta maaf. Tuh, 6 of Cups. Dia merasa nggak bersalah nanti, kamu tahu. Sedangkan kamu di sini sudah hampa juga. Kembalinya sama dia ya terpaksa, karena salah satunya adalah anak, ya. Makanya kamu coba untuk kuat. Di sini dia coba untuk bisa belajar kayak kamu lagi, belajar kayak kamu juga gitu. Kita lihat 6 of Cups-nya. Tuh. Dia tahu ya, kamu memaafkan dia juga, dia merasa sia-sia. Kenapa? Karena kamunya udah tahu permainan dia, jadi udah tidak asik gitu loh, ya, udah nggak asik, beda rasanya. Makanya dia hantui tentang pembayaran karma yang nggak pernah putus. Ini bisa sampai 7 turunan ataupun bisa sampai ya bertahun-tahun. Kita lihat the Queen of Wands-nya ya. Tuh, dia melihat kamu kan sudah kuat dalam hidup menghadapi permainan dia ya. Bahkan kamu sudah bisa memaafkan dia walaupun kamu masih kesel, emosional, tapi kamu ikuti permainan dia. Yang di karmanya dia adalah takut harapannya dia tidak terwujud, yaitu stuck. Doa-doanya dia, cita-citanya dia, keinginannya dia itu tidak terwujud. Dan dia takut akan hal itu. Karena kamunya sudah siap dengan permainan dia. Jadi ya dia merasa sia-sia dengan apa yang dia controlling ke kamu. Ya, dia memang orangnya padahal udah dibikin kecewa, udah dibikin menyesal, tapi tetap aja ya ingin menanam kembali kebahagiaannya dia itu ya dengan hal-hal spiritual dan seksualitas, karena bagi dia itu yang menjadi tujuan masa depannya dia, yang membuat dia sukses. Dia pikir seperti itu ya. So kita lihat
spirituality to ultimately experience trusting your basic knowledge of resulting from the indecisions for about. Ini kan susah mengambil keputusan ya, pilihan. Jadi ini adalah perjalanan awakening spiritualnya untuk orang yang menyakiti kamu. Dihadirkannya drama yang sama, dihantui tentang karma, dihantui tentang perceraian, ya. Dan juga hidupnya akan merasa sia-sia karena kamu sudah tahu permainan dia sehingga kamu mengikuti dan tidak terwujudnya apa yang dia inginkan, ya. Semua adalah awakening spiritual dan ya dia harus percaya dengan kenyataan secara fisiknya, ya, karena spiritual itu penting dan connection. Intuition to protect, attitudes from the past about, resulting from the history of Cancer. Kamu bisa berurusan dengan Cancer and Pisces. Ya, jadi gunakan intuisinya kamu ya. Jadi untuk deck yang nomor 3 ini ada suatu jawaban pelajaran dari awakening spiritual ini adalah dari cara kamu bertindak atau perlakukan dirimu atau orang lain di masa lalu, ya. Jadi semua itu kembali lagi pada diri kita, ya. Jadi jangan menyalahkan orang lain gitu, tapi menyalahkan diri kita. Apakah kita terlalu baikkah ke dia atau kita terlalu buruk? As a full time serving, do it a little time. Ini karma ini, kayak the wheel of fortune berputar. Jadi ini sebagai makanannya dia, sedikit-sedikit, tapi ya mau nggak mau dia harus selesaikan semuanya karmanya, ya. Dan dia harus bisa belajar sabar. Apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin tahu, apa yang dia butuhkan, dia harus belajar sabar, ya. Yaitu belajar tentang menerima kenyataan, mau pahit atau manisnya itu. Ini adalah awakening spiritual, ya. Kebahagiaan atau tidaknya itu adalah hasil dari perlakuannya kita atau orang tuanya kita dulu, ya, leluhur kitanya di masa lalu. Itu adalah sebagai pembayaran karma di diri kita yang akan datang ataupun keturunannya kita. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Tetaplah menjadi orang baik dan jaga karmamu untuk karma baik, yaitu dengan berbuat baik, bertindak baik, dan berniat baik. Oke, bye-bye.